Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral. Pertama, saudara, jajaran Sat Narkoba Polres Bogor mengungkap praktik home industry narkoba tembakau sintetis yang dilakukan 3 remaja berusia 19 tahun. Tawuran antar pelajar di Kabupaten Kepahyang, Bengkulu mengakibatkan seorang pelajar meninggal dunia. Belasan remaja yang melakukan aksi balap liar di Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur, kocar-kacir saat dikejar petugas kepolisian. Siswi dan siswa SMP melakukan perbuatan asusila karena disuruh temannya. Lebih memprihatinkan lagi karena ternyata yang merencanakan dan merekam video asusila ini juga masih duduk di bangku SMP dan berjenis kelamin perempuan. Masa remaja adalah masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa yang lebih dewasa, di mana pada masa tersebut terjadi perubahan-perubahan dalam proses biologis dan emosional mereka. Remaja merupakan usia anak 10 tahun sampai dengan 24 tahun, yang merupakan usia antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, dan sebagai titik awal proses reproduksi sehingga mereka harus mempersiapkan diri sejak dini. Secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa. Usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkatan orang-orang lebih tua, melainkan mereka berada dalam tingkatan yang sama. Siswa-siswi sekolah menengah atas atau SMA berada pada tahapan remaja tengah, yaitu usia 13 sampai dengan 15 tahun. Di mana perkembangan psikologinya mereka mulai mencari jati diri atau identitas diri mereka. Kemudian munculnya keinginan untuk berkencan, untuk ketertarikan dengan lawan jenis, kemudian timbulnya rasa ingin dicintai dan mencintai. Kemampuan berpikir abstrak atau berkhayal mereka juga mulai berkembang. Pada masa ini, emosi mereka menjadi sangat labil dan sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, remaja membutuhkan pendamping atau pendampingan dari para orang tua agar mereka dapat melalui masa pencarian jati diri ke arah yang lebih positif. Pada kondisi ini, di mana orang tua tidak dapat memberikan perhatian lebih kepada mereka dan tidak menyeleksi teman-teman bermain, dapat berakibat fatal bagi remaja tersebut. Kemajuan teknologi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peradaban dunia, khususnya Indonesia ini. Indonesia yang dahulu dikenal dengan masyarakat berbudaya, memiliki sikap dan tutur kata yang baik dan memiliki perilaku juga yang baik. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan yang dilakukan oleh remaja. Misalnya, mereka tumbuh dalam keluarga yang berantakan. Kemudian mereka berada dalam kemiskinan dan juga banyak hal lainnya. Namun, ada peran yang dilakukan oleh keterampilan atau kecerdasan emosional yang melebihi kekuatan keluarga dan ekonomi. Kemudian, peran itu sangat penting dalam menentukan sejauh mana sih remaja atau seorang anak tidak dapat dipengaruhi oleh kekerasan atau sejauh mana mereka menemukan inti ketahanan guna menanggung kekerasan. Terkait dengan kenakalan remaja ini, dari kelompok kami akan membahas 5 contoh yang umum terjadi di kalangan remaja. Di antaranya adalah bullying, balap liar, tawuran, narkoba, dan juga seks bebas. Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang dan juga bisa sekelompok orang. Dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki kekuasaan untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, yang tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh pembuli. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam perilaku bullying dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bullies, yaitu pelaku bullying, yaitu murid yang secara fisik dan atau emosional melukai murid lain secara berulang-ulang. Yang kedua ada victim, korban bullying, yaitu murid yang sering menjadi target dari perilaku agresif, tindakan yang menyakitkan dan hanya memperlihatkan sedikit pertahanan melawan. Yang ketiga ada bully victim, yaitu pihak yang terlibat dalam perilaku agresif tetapi juga menjadi korban perilaku agresif. Yang keempat ada neutral, yaitu pihak yang tidak terlibat dalam perilaku agresif atau bullying. Faktor penyebab terjadinya bullying menurut Aristo tahun 2009, yang pertama ada keluarga. Pelaku bullying seringkali merasa berasal dari keluarga yang bermasalah.
orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Yang kedua ada kondisi lingkungan sosial. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan dan yang mereka tampilkan. Jenis bullying. Bullying fisik. Jenis bully ini meliputi tindakan fisik, memukul, mendorong, hingga merusak barang. Yang kedua ada bullying verbal. Jenis bullying satu ini kerap kali tidak disadari karena tidak memiliki bukti fisik. Bully verbal justru dapat lebih mempengaruhi kondisi psikis korbannya. Pelecehan verbal ini termasuk pemanggilan menghina, menggoda, mengintimidasi, hingga komentar rasis. Lalu bullying sosial. Hal tersebut karena bullying satu ini biasanya dilakukan di belakang korbannya yang diintimidasi. Tujuannya untuk melukai reputasi sosial seseorang atau membuat orang lain merasa dipermalukan atau dihina. Yang terakhir ada cyberbullying. Ini adalah bentuk bullying terbaru yang semakin berkembangnya teknologi, internet, dan media sosial. Pada intinya adalah korban terus-menerus mendapatkan pesan negatif dari pelaku bullying, baik dari SMS, pesan di internet, dan media sosial lainnya. Dampak bullying: mengalami gangguan mental seperti depresi, rendah diri, cemas, sulit tidur, nyenyak, ingin menyakiti diri sendiri, atau bahkan keinginan untuk bunuh diri. Menjadi pengguna obat-obatan terlarang, takut atau malas berangkat ke sekolah, prestasi akademik menurun, ikut melakukan kekerasan atau melakukan balas dendam. Sebagai contoh, pria yang pernah dibully oleh wanita bisa menjadi seorang misoginis. Dasar hukum: pelaku bullying terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Narkoba atau bahan berbahaya disebut juga nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Itu adalah obat atau zat makanan yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan berpengaruh kepada kerja otak yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh, terutama otak atau susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan atau ketagihan serta ketergantungan terhadap nafsa tersebut. Ketentuan tentang tindak pidana narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan konsistensi sikap proaktif atau keikutsertaan bangsa Indonesia dalam mendukung gerakan dunia internasional dalam memerangi segala bentuk tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penggunaan narkotika seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan dunia medis atau pengobatan dan bagi kepentingan ilmu pengetahuan sebagaimana pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun pada kenyataannya narkotika banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas utama karena dampak negatif yang ditimbulkannya. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah merambah pada remaja karena diiringin dengan tingkat keingintahuan remaja membuat mereka tergelincir pada hal-hal yang dilarang dan cenderung melanggar hukum. Jika seseorang sudah menjadi pecandu narkotika, tidak menutup kemungkinan dia akan melakukan perbuatan kriminal. Kasus-kasus mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika sudah sering dilihat di media elektronik maupun di media massa, dan yang paling penting banyak mendapatkan sorotan jika pelakunya adalah yang berasal dari kalangan artis.
Berdasarkan data BNN, terdapat peningkatan signifikan terhadap jumlah barang bukti nafsa yang disita. Pada tahun 2021, dalam kurun 3 bulan saja, BNN telah menyita sebanyak 808,67 kg narkoba jenis sabu dan ganja sebanyak 3,462,75 kg. Rata-rata populasi pengguna narkoba yaitu berumur 10-50 tahun. Dan yang paling rentan adalah usia 15-20 tahun ke atas atau usia produktif. Pengguna obat-obatan terlarang paling banyak terdapat pada umur 20-24 tahun. Remaja-remaja yang menggunakan obat-obatan terlarang banyak disebabkan oleh pengaruh buruk lingkungan dan faktor individu. Faktor-faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan dari teman sebaya mereka merupakan faktor risiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Ikutan teman atau agar diterima di pergaulan dapat memicu remaja untuk memulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Selain teman, anggota keluarga juga bisa menjadi faktor lingkungan yang membuat remaja kecanduan narkoba, terutama jika kondisi rumah tidak kondusif. Misalnya karena tidak bisa menghadapi toxic present atau kurang mendapat perhatian dari orang tua dan saudaranya. Yang kedua, faktor psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologis seperti depresi dan gangguan cemas lebih beresiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, mengkonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang mereka alami. Yang ketiga, faktor genetik atau faktor keturunan juga menjadi salah satu faktor resiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Seorang remaja beresiko besar menjadi kecanduan narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandung yang juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Dan yang keempat, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Penelitian menunjukkan bahwa mencoba narkoba pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penting untuk memahami berbagai faktor risiko tersebut sehingga dapat dilakukan upaya-upaya guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Peredaran narkotika di kalangan remaja semakin parah. Tercatat sekitar 4,7% pengguna narkoba adalah pelajar dan mahasiswa. Badan Narkotika Nasional atau BNN mengaku pengaruh narkoba telah merambah ke berbagai kalangan. Berdasarkan survei BNN, pengguna narkoba tercatat sebanyak 921.695 orang adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, jadi peran orang tua itu sangat penting untuk membekali remaja dengan pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Dengan informasi yang jelas, akurat, remaja akan mengerti dan memahami bahaya narkoba. Sebagai orang tua, cobalah untuk berbicara dengan anak agar tenang, dan anak juga akan merasakan adanya kepedulian, empati, dan kasih sayang. Dengan mendengarkan dan memberikan ruang kepada anak untuk berbicara, sehingga bisa menjadi lebih jujur untuk mengungkapkan rasa yang sedang terjadi, dan mereka juga memiliki alasan mengapa menggunakan narkoba. Jika anak Anda menjadi salah satu korban penyalahgunaan narkoba, Anda dapat membawanya ke psikiater untuk menjalani konsultasi dan pemeriksaan psikologis. Setelah melakukan pemeriksaan, psikiater mungkin akan menyarankan anak untuk menjalani sesi psikoterapi, rehabilitas narkoba, dan memberikan pengobatan untuk menangani kondisi anak Anda yang mengalami ketergantungan narkoba. Yang pertama itu ada pengertian tawuran. Tawuran pelajar merupakan salah satu dari bentuk kenakalan remaja. Sebagaimana dijelaskan oleh Kartono bahwa salah satu bentuk kenakalan atau remaja adalah perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku, sehingga kadang-kadang membawa korban. Berdasarkan uraian yang ada, disimpulkan bahwa tawuran adalah tindakan agresi pelajar yang dilakukan secara berkelompok atau massal yang diarahkan untuk merusak dan melukai seseorang lainnya secara fisik dan langsung. Tawuran adalah suatu tindakan anarkis yang dilakukan oleh kedua kelompok dalam bentuk perkelahian massal di tempat umum sehingga menimbulkan keributan dan rasa ketakutan pada warga yang ada di sekitar tempat kejadian perkara tawuran. Faktor-faktor penyebab tawuran
Faktor internal dari dalam diri remaja ini berupa faktor-faktor psikologis sebagai manifestasi dari aspek-aspek psikologis atau kondisi internal individu yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menanggapi nilai-nilai di sekitarnya. Faktor ini diantaranya adalah yang pertama, mengalami krisis identitas, yang kedua, memiliki kontrol diri yang lemah, dan yang ketiga, tidak mampu menyesuaikan diri. Di samping faktor internal atau faktor psikologis sebagaimana remaja, faktor lain yang juga dapat menyebabkan remaja terlibat dalam tawuran ini adalah kondisi eksternal atau kondisi di luar diri remaja, yakni lingkungan sosialnya. Faktor-faktor yang bersumber dari lingkungan sosial pelajar ini antara lain yang pertama ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, dan yang ketiga ada lingkungan teman sebaya. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah dampak perkelahian pelajar. Jelas bahwa perkelahian ini pelajar merugikan banyak pihak. Paling tidak ada 4 kategori dampak negatif dari perkelahian pelajar. Yang pertama, pelajar dan keluarganya yang terlibat perkelahian sendiri jelas mengalami dampak negatif. Pertama, bila mengalami cedera atau bahkan tewas. Yang kedua, rusaknya fasilitas umum seperti bus, halte, dan fasilitas lainnya, serta fasilitas pribadi seperti kaca toko dan kendaraan. Yang ketiga, ada terganggunya proses belajar di sekolah. Terakhir, mungkin adalah yang paling dikhawatirkan oleh para pendidik adalah berkurangnya penghargaan siswa terhadap toleransi perdamaian dan nilai hidup orang lain. Ya, adapun pembahasan kita yang keempat adalah penanganan tawuran pelajar. Upaya preventif. Tindakan preventif yaitu segala tindakan yang mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan dibedakan menjadi 2. Yang pertama, upaya pencegahan timbulnya tawuran pelajar secara umum meliputi berusaha mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas pelajar, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pelajar, dan usaha pembinaan pelajar. Dan yang kedua, upaya pencegahan timbulnya tawuran pelajar secara khusus meliputi di sekolah, pendidikan mental ini khususnya dilakukan oleh guru pembimbing atau psikolog sekolah bersama para pendidik lainnya. Adapun yang B, upaya represif, usaha menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukum terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Yang C, tindakan kuratif dan rehabilitas. Tindakan kuratif dan rehabilitas dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelajar itu sendiri dengan memberikan pembinaan secara khusus oleh lembaga khusus atau perorangan yang ahli dalam bidang ini. Tawuran pelajar biasanya ditangani langsung oleh orang yang berkepentingan atau pihak yang bersangkutan. Yang pertama pihak sekolah, yang kedua orang tua atau keluarga, yang ketiga aparat penegak hukum. Adapun pembahasan yang kelima adalah dasen dan desolen. Dengan banyaknya remaja yang terlibat dalam tawuran ini menjadi mengkhawatirkan, mengingat salah satu tugas perkembangan pada masa remaja adalah menjadi warga negara yang bertanggung jawab, di mana untuk dapat mewujudkan tugas ini umumnya remaja berusaha mempersiapkan diri dengan menempuh pendidikan formal dan non formal agar memiliki taraf ilmu, pengetahuan, keterampilan atau keahlian yang profesional. Dengan adanya hukum yang mengatur terkait tawuran merupakan suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran mengenai kasus tawuran tersebut di Indonesia. Diharapkan dapat mengurangi bahkan memberantas para oknum dari kasus tawuran yang bertebaran di masyarakat Indonesia, terutama pelajar. Akan tetapi pada kenyataannya walaupun terdapat hukum yang mengatur mengenai kasus tawuran, banyak juga masyarakat Indonesia terutama pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran dikarenakan para remaja masih berada dalam tahap peralihan dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan, dan dalam masa proses ini mereka banyak mengalami perubahan psikologis dalam dirinya. Selain itu, kondisi emosional mereka yang belum stabil dan masih meledak-meledak juga menyebabkan mereka melakukan perilaku menyimpang. Mereka masih belum bisa menentukan konsep atas diri mereka sendiri secara kesempurna. Dengan pengalaman-pengalaman dan interpretasi dari lingkungan sekitar akan membentuk mereka sebagai proses menuju kedewasaan. Saya akan menjelaskan terkait dengan kenakalan remaja pada balap liar.
Balap liar adalah balapan yang sering terjadi di jalan raya tanpa adanya izin pada pihak berwenang tertentu. Balap liar pun sering diikuti oleh para remaja yang sudah melakukan modifikasi sepeda motornya. Tidak hanya pada remaja-remaja yang memiliki sepeda motor, kendaraan mobil pun ikut serta dalam balapan liar. Artinya balapan liar ini sangat-sangat memicu lalu lintas pengendara masyarakat lainnya yang melewati di area balap liar tersebut. Entah itu memicu dari segi memakan korban jiwa dalam kecelakaan, dan juga balap liar ini sering mengganggu kemacetan jalan lalu lintas. Terkhususnya di Indonesia, balap liar ini terpidana maksimal 1 tahun penjara, terus denda maksimal 3 juta rupiah. Adapun faktor yang mendorong remaja melakukan balap liar, yaitu yang pertama faktor keluarga sebesar 50,406%, yaitu status ekonomi orang tua rendah, kurang kasih sayang orang tua, tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua, dan tidak keutuhan keluarga. Nah, yang kedua, faktor lingkungan sosial sebesar 7,412%, yaitu berada pada lingkungan sosial. Artinya kita sebagai pemuda harus mampu memilih lingkungan sosial yang baik untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, faktor tingkat pendidikan remaja sebesar 6,794%, yaitu pengetahuan tentang risiko dari balap liar. Yang keempat, faktor kejiwaan sebesar 6,949%, yaitu remaja menginginkan kebebasan, kemandirian, serta gaya hidup yang sesuai dengan keminatan mereka. Yang kelima, yaitu faktor perhatian orang tua sebesar 400,92%, kurangnya perhatian dari orang tua maupun perhatian dari lebih dari keluarga. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan remaja itu ikut balapan liar di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, taruhan uang, adapun orang-orang yang ingin diakuin hebat seperti itu. Nah, adapun faktor utama yang mendorong remaja ini untuk melakukan balapan liar di jalan raya, salah satunya yaitu ketidakadanya fasilitas sirkuit balapan liar, sehingga membuat pencinta otomotif ini memilih jalan raya sebagai gantinya. Jikapun tersedia, biasanya harus melalui proses yang panjang. Adapun dampak dan akibat yang terjadi atau ditimbulkan dari balapan liar secara umum, yaitu yang pertama, mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Terjadinya balap liar itu menjadi kegaduhan masyarakat lalu lintas, nah sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan adanya korban jiwa yang termakan. Selanjutnya, adapun dampak perilaku dari balap liar sangat beragam dan bersifat negatif. Antara lain yang pertama, sekolah mereka terganggu. Yang kedua, jarang pulang ke rumah. Yang ketiga, mudah terpengaruh oleh pergaulan bebas. Yang keempat, yaitu membuang waktu yang sia-sia, tidak melakukan hal-hal yang produktif. Yang kelima, selanjutnya, dikucilkan oleh masyarakat, sehingga terjadi balapan liar ini banyak sekali masyarakat yang tidak senang karena hal-hal yang mengganggu masyarakat umum lainnya. Adapun dasar hukumnya pada kenakalan remaja yang sering terjadi atau hangat dibicarakan baik dari segi faktor penyebab dan cara penanggulangannya, yakni balapan liar sepeda motor. Balapan liar adalah kegiatan beradu kecepatan, baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil yang dilakukan di lalu lintas umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar di lintas balap resmi, melainkan di jalan raya. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada tengah malam sampai menjelang pagi saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Hal ini secara tegas dinyatakan pada pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu
sanksi pidana berupa kurangan paling lama 1 tahun dan didenda paling banyak 3 juta rupiah. Jadi seks bebas bentuk-bentuknya adalah bergandengan tangan, lalu ada berciuman, bercumbu, dan lebih parahnya yaitu bersenggama atau melakukan hubungan seksual. Dasar-dasar hukumnya adalah pasal 417 ayat 1, lalu ada pasal 418 ayat 1, lalu ada pasal 284 KUHP. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks bebas, yaitu perubahan hormonal, lalu ada penyaluran yang tidak dapat dilakukan, lalu usia nikah yang ditunda, lalu kecenderungan penyebab informasinya terlalu lebih banyak atau lebih canggih, yaitu terdapat VCD, buku porno, foto, dan internet. Lalu ada orang tua yang menabuhkan masalah ini. Lalu ada kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita di masyarakat. Lalu ada industri pornografi, lalu pengetahuan individu tentang kesehatan reproduksi, lalu ada pengalaman masa anak-anak yang jelek, lalu ada pembinaan religius yang kurang. Lalu penyebabnya adalah kekuatan iman yang memudar, lalu kurangnya perhatian dari orang tua, lalu ada rasa ingin tahu, lalu tontonan yang tidak mendidik, rendahnya pengetahuan tentang bahaya seks bebas, lalu ada salah bergaul. Dampaknya adalah hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah, aborsi, dan bunuh diri. 5. Ada tercoreng nama baik keluarga. 6. Ada tekanan batin. 7. Adalah terjangkit penyakit. Lalu cara menghindarinya adalah dengan cara 1. Memperkuat pendidikan agama. 2. Membentuk karakter yang positif. 3. Memilih teman. 4. Mempererat hubungan orang tua dan anak. 5. Memberikan pendidikan seks pada anak dan remaja. 6. Menghindari lingkungan yang tidak kondusif. 7. Mengisi waktu luang. 8. Memperluas pengetahuan. 9. Memperbaiki komunikasi dengan keluarga. 10. Taat pada hukum. 11. Menerima diri sendiri. 12. Membatasi pergaulan. Lalu ada menetapkan tujuan hidup. 14. Menjaga tingkah laku. Dan yang terakhir adalah membatasi waktu di luar rumah. Sebagai penutup dan juga kesimpulan dari materi kali ini, kenakalan remaja merupakan suatu permasalahan yang marak terjadi di Indonesia. Masalah kenakalan remaja saat ini sudah banyak sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Permasalahan ini merupakan suatu permasalahan yang perlu ditangani agar bisa memberikan suatu dampak yang bersifat positif bagi para remaja. Faktor yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja dapat dikelompokkan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal berupa kurangnya perhatian dari orang tua, minimnya pemahaman tentang agama, kemudian pengaruh dari lingkungan sekitar juga, dan juga pengaruh budaya barat, serta pergaulan dengan teman sebayanya. Dan juga yang terakhir adalah tempat pendidikan. Akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja akan berdampak kepada diri remaja itu sendiri dan juga kepada keluarga, lingkungan masyarakat juga terdampak. Kenakalan remaja ini pula dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang dalam masalah sosial. Hal ini terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku berbagai aturan-aturan sosial ataupun nilai dan norma sosial yang berlaku.